Merdeka Palestina, mampus Amerika, mampus Israel. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sahdan pada tanggal 17 Agustus 1945 atau bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah, tercatat momentum bersejarah bagi Republik Indonesia. Peristiwa itu adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Kelak dua orang itu menjadi tandem dalam memimpin negeri ini. Ramadan memanglah bulan yang memerdekakan, bulan yang dikaruniakan Tuhan pada manusia agar manusia mampu memerdekakan dirinya dari penghambaan terhadap hasrat hewani yang berwujud pada ketamakan, pandiran, kekikiran, serta sederetan kecenderungan materi lainnya. Sebagai madrasah, Ramadan mendidik manusia untuk menaklukkan ego ananiah atau keakuan, sehingga memiliki empati terhadap kelompok manusia lain yang bersama mereka lah sesungguhnya Tuhan berada. Kata Bung Karno, orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin. Si miskin merupakan simbol dari sebuah ketertindasan. Kemiskinan tidak hadir secara alamiah, melainkan terjadi karena kesenjangan akses terhadap sumber daya. Karena itu Mahatma Gandhi berujar bahwa kemiskinan adalah bentuk kekerasan yang paling kejam. Kekerasan ini mengutip istilah Gandhi tercipta oleh segelintir rezim oligarki yang hendak menguasai kekayaan sumber daya alam di berbagai belahan dunia. Hasrat ini berwujud pada penjajahan dan kolonialisme yang berlangsung dalam lembaran sejarah kehidupan. Spirit perjuangan meraih kemerdekaan Ramadan itu yang menstimulus deklarasi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Deklarasi kemerdekaan merupakan bentuk perlawanan terhadap manifestasi ananiah yang menyerupa pada imperialisme asing. Ketika penjajahan terjadi, maka kita saksikan ejawantah kejahatan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan penghinaan terhadap kemanusiaan, sehingga orang-orang yang merdeka yang telah menaklukkan egonya pasti akan berdiri melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Semangat perjuangan itulah yang coba ditransformasikan pada peringatan Hari Al-Quds Internasional. Al-Quds bukan semata-mata Masjid Al-Aqsa nan suci dan bersejarah itu. Al-Quds adalah segenap bumi Palestina dari darat hingga ke laut. Tumpah darah yang pernah mendapat kemuliaan menjadi tempat berdiam para utusan Tuhan. Al-Quds masih terjajah. Penjajahan di Al-Quds itu terjadi sejak 1948 ketika rezim Zionis mendeklarasikan terbentuknya sebuah negara palsu bernama Israel. Negara palsu yang dinamakan dengan mengutip nama leluhur, sebuah upaya diskriminatif yang mengkhususkan warga negaranya hanya berdiri dari anak cucu keturunan Israel. Israel merupakan nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam yang memiliki 12 anak yang kelak menjadi 12 suku dari bangsa Israel. Al-Quds, poros persatuan orang-orang merdeka. 15 Mei 1948, sehari setelah klaim deklarasi negara palsu Israel, diperingati bangsa Palestina sebagai hari Nakbah, hari malapetaka untuk rakyat Palestina. Sejak 1948 itulah bangsa Palestina menghadapi teror dan persekusi yang merenggut banyak nyawa dan mengusir jutaan warga dari tanah airnya. Al-Quds atau Palestina menjadi epicentrum kejahatan rezim Zionis, dan pada saat yang sama Al-Quds menjadi poros perlawanan bagi orang-orang merdeka. Setiap jiwa yang merindukan keadilan tak akan pernah gamang menentukan sikap ketika kelaliman secara nyata mewujud di hadapan mereka. Karena diam di hadapan kezaliman merupakan persetujuan terhadap kezaliman itu. Bangsa Indonesia percaya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Rakyat Indonesia, ucap Bung Karno, tak akan pernah diam di hadapan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Perjuangan ini memerlukan momentum. Dan momentum itu ada di bulan Ramadan. Ketika umat manusia berjuang memerdekakan diri, jihad akbar yang disertai jihad asghar mendukung Palestina merdeka. Karena itulah Hari Al-Quds Internasional diperingati di bulan Ramadan dan mulia di Jumat yang agung, ketika manusia menyambut Hari Al-Qadar. Agar seluruh manusia meneruskan pesan kemerdekaan Al-Quds ke gerbang langit melalui jihad asghar ini tak rumit. Apatah lagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang yang mengharuskan pembatasan fisik. Cukup teriakan kemerdekaan Palestina di dinding-dinding media sosial kita ketika matahari terbit di Jumat terakhir Ramadan. Pesan itu pasti sampai ke sanubari saudara-saudara kita di Palestina. Suaranya pasti terdengar dan menakutkan rezim Zionis. Lepaskan sekat agama dan suku, karena Al-Quds bukanlah masalah primordial. Virus corona pasti musnah dan hancur. Sama halnya dengan virus Zionisme. Persatuan orang merdeka adalah antivirusnya. Maka tanggalkan keakuan, karena Al-Quds memerlukan persatuan kita. Palestina tidak sendiri. Ada kita bersama mereka. Merdeka Palestina, terkutuklah para penjajah. Mampus Amerika, mampus Israel.